bagaimana adalah turunnya Al-Quran. An-Nujulus Salis adalah Al-Quran itu adalah kalau berdasarkan isyarah ya dari Al-Quran itu sendiri adalah sebenarnya seharusnya adalah turun dengan 3 kali. Maka yang pertama turunnya itu adalah dari Loh Mahfud ya yang disebut Al-Quranul Majid dari semua. Kemudian adalah turun ke langit yang pertama disebut Baitul Izzah ya adalah pada hakikat Nur Muhammad. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Maka Al-Quran di langit pertama itu adalah seolah-olah dari alif turun ke titik ba, bismi, ya turun ke sin kepada Muhammad, ya di bumi, ya. Nah sebenarnya ada an-nujul salis, seharusnya adalah Al-Quran itu turun kepada seluruh umat Muhammad pada dadanya, fi sudurikum. Jadi Al-Quran itu bukan apalan di pikiran, tapi adalah sesuatu yang harus ditanamkan pada dada dari semua. Nah dari pertanyaan teman-teman ini adalah bagaimana, karena sekarang ini Pak Ustadz, banyak teman-teman Abah yang tiba-tiba tukang las hafal Al-Quran. Ada tukang rumput, dia tiba-tiba bisa hafal Al-Quran. Karena pada dasarnya, pada saat ruh kita ditiupkan, itu juga bersamaan dengan Al-Quran pada diri kita, 30 juz dari semua. Maka itulah dalam Quran Allah menyebutnya adalah secara nazala, ada anzala dari semua. Turun yang secara bertahap, ya, tetapi juga ada turun secara sekaligus. Nah di bulan Ramadan ini sebetulnya ada potensi kepada setiap manusia adalah Al-Quran itu turun secara sekaligus tadi semua ya. Makanya di bulan Ramadan ini saja Abah sudah mendapatkan WA dari beberapa teman yang tiba-tiba tukang arit hafal Al-Quran padahal sebelumnya nggak bisa baca Quran gitu sebenarnya. Nah itu ya sebenarnya. Nah karena disinilah yang mungkin jadi timbul pertanyaan dari teman-teman bagaimana supaya kita adalah mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah berkaitan dengan turunnya Al-Quran sebetulnya. Maka di dalam surat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Syahrul Ramadan nanti adalah ayyam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum. Nah, kenapa harus kita dengan walaupun ada bahasa tatawu tetapi yang paling utama kata Allah faman tatawwa'a khairan, tadi semua yang tatawu yang paling baik adalah faman tatawwa'a khairan fahuwa fantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka disitulah akan turun syahrul Ramadan alladzi unzilah. Nah itu fihil Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah inilah merupakan hadiah yang seharusnya adalah bisa diberikan kepada setiap manusia setiap bulan Ramadan. Nah cuma masalahnya kita saumnya belum benar. Gitu. Saumnya hanya sebatas menahan makan, minum dan dahaga dan bersetubuh tadi semua. Maka itulah manusia disuruh membaca Iqra kitabaka kafa binafsika. Nah, itulah Quran yang ada pada diri. Nah Abah sudah ajarkan bagaimana menempatkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai waladhdallin itu menjadikan tubuh kita nih teman-teman yang tiba-tiba di bulan Ramadan ini mendapatkan luluberan Al-Quran sehingga dia bilang saya tuh bah nggak bisa baca Quran kok kenapa tiba-tiba jadi hafal Al-Quran gitu tadi semua. Bahkan dia bilang bukan hanya hafal, jadi bahkan mengerti gitu tadi. Paham. Karena di situ Quran mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada dia tidak lagi keraguan karena ada bil bayyinat. Yang tadinya ragu kiri apa kanan, tadi baik atau buruk, maka pada saat Al-Quran sudah turun pada dada, maka dia itu kalau melihat apapun udah tahu oh ini benar ini salah nih, ini baik ini benar. Karena bil bayyinat dan hudan. Dan hudan dan walpurkon. Nah itulah di situ. Berarti ada 3 hal. Orang yang sudah bisa tadi. Berarti. Dan memang itulah tujuan Allah. Harusnya Al-Quran itu adalah
turun dengan 3 kali, 3 tingkatan tadi semua. Dari Loh Mahfud turun ke Baitul Izzah, ke Nur Muhammad, dari Nur Muhammad itu itulah turun ke langit, bumi adalah lewat Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke umatnya itu adalah An-Nujul Salis itu ke dada setiap umat Muhammad tadi semua ya. Maka disitulah juga kenapa mungkin ada kaitannya dengan kenapa ada keberkahan di situ. Karena memang di dalam dada kita tadi pasal Allahu nurus sama Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nah ini. Maka di sini ada kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah. Jadi ada sajarah mubarakah di dalam dada setiap umat itu manusia itu. Makanya orang yang membereskan dadanya, yang membereskan kolbunya, maka kan sebetulnya pada saat mentaholi dari sifat-sifat tadi dengan mengimsak tadi, maka kalau Abah di sini sama jamaah mengajarkan bagaimana kita betul-betul imsak. Imsak itu adalah bukan hanya sebatas betul-betul imsak, bukan hanya imsak dari makan minum dan bersetubuh, tapi imsak mengakui pengakuan ada wujud diri. Itu. Jadi imsak dari pengakuan adanya wujud diri dari semua imsak. Makanya amaliannya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampailah la maujudun biakhir. Ya jelas berarti kalau begitu sudah tubadil. Tubadil berarti berpindah dari tadinya adalah apa namanya? Kita masih makhluk sekarang karena apa namanya? Khalik dan makhluk itu kan wahid dari semua. Tadi rozik wal marzuk itu wahid. Nah inilah pada satu badil dari posisi makhluk, karena makhluk itu sebenarnya kan kenyataan daripada si khalik itu sendiri. Nah, itu. Kalau Abah suka ngomong ini kaca menjadi asbak kaca gitu kan tadi semua. Nah pada saat dia sudah mampu menafikan keberadaan sebenarnya aku ini, kata si asbak kaca adalah wujud yang diwujudkan. Aku ini kenyataan daripada wujudnya tadi. Makanya tadi kata Allah. Maka Al-Quran pun ternyata Pak ikut turun. Ikut turun pada si apa namanya si asbak kaca ini tadi semua. Karena dia sudah menafikan, dia mengakui raditu billahi robba, dia mengakui dia ridho pada Tuhannya. Nah tadi. Makanya selama ini kan Pak, kalau kita di NU kadang-kadang orang dikit-dikit, oh ini hulul, ini itihad gitu semua. Allah itu sebetulnya memang tidak bisa makhluk itu menjadi khalik, khalik menjadi makhluk gitu kan. Tidak bisa Tuhan jadi hamba, hamba jadi Tuhan. Tetapi kenyataannya sesungguhnya tidak berpisah juga sebetulnya. Makanya tadi Allahu nurus, dan yang satu ada Allah itu adalah mubtada, sementara nurus sama khobarnya gitu. Allahu manis, nurus samawat, khobarnya si gula gitu. Yang tadinya goib sekarang menjadi dohir. Nah Al-Quran pun begitu ternyata Pak. Turun dari yang tadinya Loh Mahfud itu adalah pada alam goibul goib, kemudian turunlah pada langit bumi yang disebut Baitul Izzah itu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah kepada baginda Nabi Muhammad. Nah seharusnya kepada kita terus ada An-Nuzul Salis itu turun yang ketiga adalah turun pada dada kita, timbul ke lapangan tadi. Maka pada saat Al-Quran mungkin ada Allah dalam Al-Quran itu kata Allah man dakhalahu kana aminah. Pada saat telah masuknya, nah itu ternyata yang disebut apa yang masuk itu man dakhalahu fil madi itu. Barang siapa yang telah masuknya Al-Quran ke dalam dadanya ternyata itu man dakhalahu kana aminah. Bahkan di situ ada bil bayinat, ada hudan wal furqan. Bahkan tidak hanya itu, ternyata ada juga di situ adalah tadi karena yang ditanamkan ke sini adalah merupakan adalah kaukabun. Kaukabun itu kan bintang. Bintang itu kan punya cahaya. Nah, maka dia mampu memantulkan rahasia langit. Kaukabun durriyun. Durriyun itu permata, perhiasan yang sangat indah. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, ada tanaman sajarah mubarakah yang sebetulnya disebutkan sajaratin mubarakah itu dikatakan apa kata Allah? Zaitunatila syarqiyati wala gorbiyah. Pohon zaitun yang enggak tumbuh di timur dan di barat karena dia tumbuh pada dada. Ternyata pada pohon itulah sesungguhnya hakikat Al-Quran itu masuk pada dada kita. Maka Nabi suruh berdoa Robbi srohli sodri. Sodr. Tadi semua ya.
Dan Nabi pun bersabda, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagopun, dalam syagopmu ada lubbun, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu adalah ada aku. Itulah ternyata firman Allah itu ada pada dada setiap manusia. Kalau kita mampu untuk imsak, maka di Ramadan itulah turunnya. Tidak ada tempat. Makanya di dalam apa namanya, di dalam surat Al-Qadar, surat Al-Qadar itu yang berkaitan dengan Lailatul Qadar tadi semua yang kenapa memiliki makna khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada seribu bulan. Ya tentu, bahkan di situ alfi itu kan bahasa Arab paling tingginya alfi. Tapi kalau sejuta alfi gitu. Kalau semiliar alfi gitu. Kan dikata orang Arab itu paling tinggi ya 1000 seceng gitu. Maka khairun min alfi artinya tidak terbatas alfi itu tadi semua. Maka tukang apa namanya arit bisa hafal Al-Qur'an, ada lagi satu yang dari Lampung juga tukang las, Pak. Hafal Al-Qur'an. Kemarin ke sini ke Abah. Pak, saya bilang jangan aneh. Karena pada saat tubuhmu dijadikan sebagai umul Quran, Fatihah, maka hatimu sekarang sudah menjadi qalbul Quran. Nah, inilah jantungnya Quran. Maka, nah, bagaimana cara meraihnya? Nah, teman ini, Abah minta live malam ini adalah bagaimana, Bah, supaya saya juga mendapatkan hal yang sama dari semua. Nah, ternyata dengan periode yang sudah Abah ajarkan dari awal Ramadan, kemudian mereka baru hari yang ke-9, ada yang dapat hari ke-7, ada. Jadi sebetulnya Lailatul Qadar itu nggak mesti bukan tanggal manusia. Bukan. Karena tanggal 21, 23, 25, 27, 29 itu bukan hari, tapi itu adalah istilah Tuhan, itu bukan tanggal kalender gitu. Pada saat kamu 21 mematikan tadi semua, tadi kan Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada nurus, ternyata mubtada dan khobar mubtada itu kan satu. Nah, artinya mau tanggal berapa saja selama 21 Lailatul Qadar. Jadi malah dari awal tanggal 7. Ya, bahkan ada yang tanggal 7 sudah dapat hafal Al-Qur'an. Tadi semua, ya. Inilah. Dan memang kenapa di dalam surat Al-Qadar itu Allah menyebut, maka surat Al-Qadar itu adalah jumlah katanya ada 30. Karena sejalan dengan 30 juzu Al-Qur'an. Dan surat Al-Qadar itu ada 114 huruf. Ternyata menggambarkan 114 ayat dalam Al-Quran. Pantes kalau Lailatul Qadar, nah syaratnya lail. Gitu. Al-Qadar itu, takdir itu ada, tubadil itu ada, kesadaran Allah itu ada, pada saat kesadaran kaca ini ada, pada saat si asbak kaca mematikan lail. Jadi amaliyah menekuk lidah, merapatkan gigi, kemudian menahan nafas itu bisa menimbulkan Lailatul Qadar dengan 21. Bisa aja tanggal 1 Ramadan. Jadi jangan nunggu-nunggu nanti tanggal 21. Kalau Allah ditunggu tanggal 21, Allah tanggal 1 kemana? Allah kemana tanggal 1? Allah kemana tanggal 2? Allah kemana tanggal 3? Buktinya itu ada namanya siapa, Usman, itu tukang arit, di tanggal 7 dia bilang, Bah, nah sampai diuji sama anaknya, saya divideoin ke saya tadi semua. Tiba-tiba saya hafal aja, dan saya ngerti, bukan hanya apa, ngerti, paham kan tadi bil bayyinah wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan timbul ke dalam dadanya itu tadi keberkahan, rasanya nikmat tadi, karena tadi tubuh kita manusia adalah sebagai umul Quran, Fatihah. Adapun kolbu kita, jantung kita, itu tadi kan apa dikatakan durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil syarqiyati wala warbiyah yakadu zaituha yudi nurun ala nurin. Ternyata nurun ala nurin itu tadi Al-Qur'an turun dari Lauh Mahfud, tadi dari mubtada ke khobar mubtada kepada Muhammad, kepada An-Nujulus Salis itu turun pada kita, hambanya. Lewat 3 kali. Makanya di dalam surat Al-Qadar itu disebutkan kata Lailatul Qadar itu 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, 3 kali.
Karena memang turunnya itu sampai ke dada setiap orang beriman itu adalah dengan 3 tahap tadi semua. Dan dilalahnya kata Lailatul Qadar itu 9 huruf. 9 huruf tadi semua. Jadi 9 huruf itu juga ada yang menguatkan. Kenapa? Karena 9 kali 3 kali adalah 27. Adapun 3 adalah proses turunnya dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah ke langit pertama kepada Rasulullah itu kepada hambanya, tadi kepada umatnya. Nah, inilah rahasia Al-Quran yang menurut Abah sangat luar biasa tadi semua ya. Dan memang seharusnya betul Al-Quran itu adalah nuzulus salis, adalah kepada apa? Fi sudurikum, kata ulama-ulama. Kata ulama mengatakan harusnya Al-Quran itu turun terakhir itu pada kita adalah fi sudurikum, adalah pada dada kita. Maka siapa yang sudah masuk Al-Quran, maka dia akan mendamaikan tadi man dakhalahu kana amina tadi semua. Bahkan kata baginda Nabi, man dakhala nur fil qalbil mu'min in fasyawan syarah. Orang yang sudah masuk cahaya Al-Quran pada dadanya, maka dia akan mulai akan bahagia sebetulnya. Ketenangan, kedamaian karena dari durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatilla syarqiyati wala gharbiyah. Ternyata di dalam tadi pada saat inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Nah, tadi sampai nanti di dalam ayat di dalam ada kata hiya salamun. Iya. Nah, kalau udah salamun berarti apa tuh? Selamat. 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 Tadi karena dia sudah selamat tadi. Hiya hatta mat lahil faz. Tadi sepazar, tadi semua. Nah, kata hiya itu ternyata dari 114 huruf itu adalah ke huruf yang ke susunan ke-27. Jadi inilah luar biasa, maka jelaslah Al-Quran itu tidak mungkin ucapan Muhammad gitu kan tadi. Bagaimana setiap ayat itu dikunci oleh Allah dengan angka-angka, dengan rahasia-rahasia. Bayangkan surat Al-Qadar, orang mungkin belum paham. Nah, kayak Abah pun sekarang sama sebetulnya. Orang-orang itu juga, dulu juga kadang-kadang Abah juga bingung, sekarang juga tahu, udah hafal tuh. Setiap makhluk ini adalah sesungguhnya adalah huruf-huruf hijaiyah. Jadi kita dalam hidup ini sudah, jadi tajwid itu jangan ribut urusan tajwid, baca Quran di situ. Di situ pasih ketemu ilmu tajwid, bagus kiroat. Di pada saat tubuh berhadapan dengan orang lain, kiroatnya nggak bagus. Benci sini, benci sana, itu semua. Seharusnya kita ini dengan seluruh isi alam ini adalah, maka itulah orang yang sudah turun Al-Quran pada dadanya, dia menjadi rahmatan lil alamin karena cerminan Muhammad. Itulah yang disebut Yasin tuh. Makanya tadi pada saat kolbunya sudah lahir dia sebagai Yasin, makanya Yasin wal Qur'anil Hakim tuh. Wal Qur'an kan Yasin. Nah, makanya kalau seandainya kalau semua ini kalau menurut Abah adalah yang semua nampak ini Al-Qur'anul Majid. Nah, kata hiya itu kan merupakan domir kepada Lailatul Qadar tadi. Hiya hatta matlail salamun hiya hatta matlail fajr. Maka itu juga adalah angka pada urutan huruf yang ke-27. Jadi kayaknya di surat Al-Qadar saja Al-Qur'an itu betul-betul pantas surat Al-Qadar itu kaitan dengan turunnya Al-Qur'an dari semua ya. Nah, tetapi yang lebih utama maka kalau bahasa Abah ini adalah Al-Quran. Karena segala apapun yang membuktikan adanya Allah adalah, maka dikatakan ada ayat-ayat Qur'aniyah, ada ayat-ayat kauniyah. Maka segala apa yang kelihatan ayat kauniyah ini adalah Al-Quranul Majid. Nah ini, Al-Quranul Majid ini adalah termasuk mushaf. Mushaf Al-Quranul Majid itu, yang ada tulisannya. Karena adakah Quran itu tanpa tangan yang menulis? Tak ada. Maka disinilah kita harus memahami, mengenali diri. Dan benar-benar tubadil tadi semua. Bagaimana kita mengkosad, menta'arod, menta'in, mengihram, supaya mi'raj, supaya bisa tubadil, supaya bisa munajat, supaya bisa tubadil. Nah, ternyata Pak, Quran itu bisa masuk pada diri kita pada saat kita mempanahkan diri. Jadi mempanahkan diri yang amalia yang Abah ajarkan adalah menekuk lidah, merapatkan gigi. Maka di hari pertama itu untuk turunnya Al-Quran pada dada,
adalah dengan mengembalikan hidup. Lahayun, 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 lahayun. Itu Abah sudah ajarkan hari pertama, yang kedua. Nah ternyata yang Mas Usman ini, yang tukang arit ini, di hari ketujuh dia bilang tadi semua, ya. Dia merasakan sesuatu dan dia asalnya tidak paham gitu kan tadi semua. Nah, pada saat dia bilang anaknya tadarus, saya ikutin terus. Loh, kayaknya saya duluin anak saya baca tadarus katanya. Gitu. Jadi dia baca, loh, kayaknya saya hafal ya gitu. Nah, itu yang kejadian semua ya. Ya itu kan kalau menurut Abah bukan hal yang mustahil, karena memang nuzulus salis itu Al-Qur'an itu harus datang pada dada. Maka pada saat disitulah pantas kata Nabi. Makanya juga nanti kaitannya dengan Mi'raj itu bukan ke langit kan sebetulnya. Makanya tadi berkaitan dengan Al-Quran. Tadi bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. 7 itu Mi'raj, 8 itu Sya'ban, 9 itu. Maka kata Nabi, Rajab itu syahrullah, Sya'ban itu syahri, dan adapun Ramadan adalah adalah gabungan Rajab dan Sya'ban tadi. Gabungan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau bahasa Abah mah gabungan esaknya manis yang tajali pada gula yang sudah menjadi kopiko gitu. Nasi Adam lah kopiko. Nah, makanya tadi yang mau hafal Al-Quran jangan ngaku-ngaku kopiko tadi. Makanya di Ramadan, maka tahu Allah as-saumuli wa azim. Wayahnya kata Allah, kalau kemarin mungkin di bulan-bulan lain kamu yang sholat, yang apa, yang puasa, yang zikir, yang apa, sekarang di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan ini tahanlah kamu. Maka di dalam kaitannya Ramadan dengan surat Maryam itu agak dekat, dan kaitannya turunnya Al-Quran dengan surat Al-Qadar itu juga sama tadi semua ya. Sehingga siapapun yang masuknya Al-Quran pada dadanya tadi semua, maka masuklah yang disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan tadi semua ya. Ya tentu Allah itu tidak terbatas, karena turunnya Al-Quran itu turunnya yang berfirman sebetulnya, makanya man dakhalahu kana aminah tadi semua ya. Maka inilah yang mungkin kesempatan Abah selalu berkatakan, seharusnya di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mengupgrade. Kalau tadinya ulet, harusnya di Ramadan itu, akhir Ramadan itu adalah Idul Fitri, Id tuh kan. Id kembali pada fitrah. Ada yang udu untuk ruhnya, ayyadayu ayyidu untuk jasadnya. Tuh. Bahagialah tubuhnya tadi semua. Ya. Maka akhirnya tubuhnya betul-betul sudah bertajwid, sudah berkiroat kepada apapun binatang, benda apapun semua, karena dia sudah memandang bukan lagi perbedaannya, tapi sudah melihat persamaannya pada semua makhluk.